Shalom, selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kita semua dalam keadaan yang baik. Mari Bapak Ibu, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita mau berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan kami Yesus Kristus yang sangat mengasihi kehidupan kami. Terima kasih untuk nafas hidup yang masih Tuhan percayakan bagi setiap kami. Kami mau membaca, merenungkan firman-Mu. Tuhan Yesus tolong kami. Biarlah kiranya firman-Mu kembali menguatkan iman percaya kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu, pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Samuel pasal 24. Ayatnya yang kedua hingga ayatnya yang ke-23. Namun saya hanya akan membaca ayatnya yang ke-13 dan ayatnya yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Tuhan kiranya menjadi hakim di antara aku dan engkau. Tuhan kiranya membalaskan aku kepadamu, tapi tanganku tidak akan memukul engkau. Sebab itu Tuhan kiranya menjadi hakim yang memutuskan antara aku dan engkau. Dia kiranya memperhatikannya, memperjuangkan perkaraku, dan memberi keadilan kepadaku dengan melepaskan aku dari tanganmu. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengampuni, memberikan maaf kepada orang yang jahat, kepada orang yang berbuat salah kepada kita, tentu bukanlah hal yang mudah, gitu ya. Kalau ngikutin egonya kita maunya bales, gitu ya. Wajar, gitu ya. Kalau orang jahat dibales gitu, karena supaya dia jangan berbuat jahat lagi. Apalagi kalau ada kesempatan di depan mata kita bisa membalasnya. Karena orang itu benar-benar udah jahat gitu ya. Namun saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat dari peristiwa yang kita baca hari ini, bagaimana Daud ya, dia tidak membalaskan dendamnya kepada Saul. Yang pada saat itu mereka ada dalam satu tempat yang sama. Dan Daud sangat memiliki kesempatan untuk membunuh Saul pada waktu itu. Karena mereka ada di dalam tempat yang sama gitu ya. Namun Daud sekali lagi tidak mau melakukannya. Mengapa? Karena Daud adalah seorang yang takut akan Tuhan. Walaupun Saul ini adalah orang yang jahat, berusaha mengejar Daud, berusaha untuk membunuh, mencelakai dirinya. Tetapi tidak sedikit pun Daud memiliki niat untuk membalas dendam. Kendati pun dia memiliki kesempatan. Karena Daud adalah seorang yang takut akan Tuhan. Daud sangat menghormati Tuhan. Berkali-kali dia katakan, saya tidak akan melakukan kejahatan dengan tanganku, karena Saul adalah orang yang diurapi Tuhan. Dia berkali-kali mengatakannya dalam ayat 7, dalam ayat 11, sebab Saul adalah orang yang diurapi Tuhan. Jadi dari sini kita melihat bahwa Daud percaya bahwa Tuhan memiliki caranya sendiri untuk menangani Saul. Daud percaya kepada keadilan dan kesetiaan Tuhan, bahwa Tuhanlah hakim yang adil atas setiap hal peristiwa yang dialami di dalam kehidupannya. Menarik Bapak Ibu, di dalam nats ini respon daripada Saul di ayatnya yang ke-19 dikatakan di sana, telah kau tunjukkan pada hari ini betapa engkau telah melakukan yang baik kepadaku. Walaupun Tuhan telah menyerahkan aku ke dalam tanganmu, engkau tidak membunuh aku. Saul sadar bahwa sebenarnya dia sudah diserahkan, ada kesempatan. Tetapi Daud sungguh menunjukkan kebaikan hati yang sangat luar biasa. Didasari pada
bagaimana dia adalah pribadi yang takut akan Tuhan. Bapak Ibu, dari sini kita bisa belajar bagaimana hal tentang mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kita belajar menyerahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjadi hakim. Biarlah Tuhan yang membela kita. Meskipun mungkin orang itu sudah terlalu jahat bagi kita, melukai hati kita. Walaupun juga mungkin ada kesempatan untuk kita bisa membalas, melukai dia juga. Tetapi kita mau belajar dari kisah ini, dari seorang Daud. Bagaimana dia takut akan Tuhan. Dia tidak mau melakukan kejahatan. Dia tidak mau melakukan dosa. Dia takut akan Tuhan. Dan dia menyerahkannya kepada Tuhan. Biarlah hal ini juga kita boleh teladani di dalam hidup kita. Sekali lagi, di tengah-tengah dunia ini yang mengajarkan senggol bacok gitu ya. Kalau kamu berbuat jahat kepadaku, maka aku bisa lebih jahat lagi. Tetapi kekristenan mengajarkan kita untuk bisa mengampuni, untuk bisa memaafkan. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi tetap melakukan kasih, mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman yang sudah kami baca, yang sudah kami renungkan pada pagi hari ini. Biarlah kembali kami diingatkan, kami juga boleh belajar untuk bisa hidup dalam kasih, mengampuni, memaafkan orang yang bersalah kepada kami. Kendati pun tidak mudah, tapi kami mau belajar. Dan biarlah kiranya Tuhan yang menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami memohon. Amin.